Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pecasakti Bekasi. NIM saya 2892150195. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas C Malam. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang organisasi gagasan. Apa itu organisasi gagasan? Gagasan dalam berbicara memiliki peran yang sangat penting karena objek utama dalam berbicara adalah menyampaikan gagasan. Gagasan adalah produk pemikiran yang dimiliki manusia yang dapat disampaikan dengan baik melalui lisan maupun tulisan, agar pembicara mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Gagasan yang akan disampaikan harus betul-betul dipertimbangkan dan dimatangkan. Dalam kegiatan berbicara, perlu menyampaikan gagasan dan mengorganisasikan gagasan. A. Menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Objek utama dalam kegiatan berbicara adalah menyampaikan gagasan. Gagasan yang disampaikan merupakan hasil dari pengetahuan, pengalaman, atau pengamatan pembicara harus didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Suryono dalam Riyadi 2004-56 telah mengemukakan 7 hal sebagai tolak ukur penyampaian gagasan dalam kegiatan berbicara, yaitu yang pertama, gagasan berhubungan dengan masalah, yang kedua, gagasan mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, pemecahan masalah, yang ketiga, gagasan tidak mengulang gagasan yang pernah disampaikan peserta lain. Keempat, gagasan didukung faktor, contoh, ilustrasi, perbandingan, atau kesaksian. Yang kelima, bahasa untuk menyampaikan gagasan menggunakan kata dan kalimat yang tepat. Yang keenam, gerak, mimik, nada suara, tekanan, dan intonasi yang digunakan dapat memperjelas gagasan yang disampaikan. Dan yang terakhir, gagasan dikemukakan dengan sopan dan tidak emosional. Selanjutnya, Next, B. Mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Proses ini penting dilakukan agar gagasan yang dikemukakan runtut dan lengkap sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Sebelum mengorganisasikan gagasan, ada langkah-langkah dilakukan oleh seorang pembicara, yaitu yang pertama menentukan tema, yaitu pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang cakupannya menyangkut permasalahan yang diangkat. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Dan yang keempat, mengorganisasikan gagasan. Menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Ada beberapa tahapan dalam menyusun organisasi gagasan, yaitu yang pertama mencatat gagasan, yang kedua mengatur urutan gagasan, yang ketiga memeriksa kembali urutan gagasan, yang keempat membuat kerangka yang terperinci dan lengkap, dan yang kelima mengembangkan organisasi gagasan. Next. Pengembangan organisasi gagasan berkaitan dengan dua aspek, yaitu yang pertama kerangka gagasan. Kerangka gagasan berkaitan dengan susunan dan hubungan setiap gagasan yang akan menjadi pembahasan, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Yang pertama, kerangka topik, yaitu kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian bentuk topik gagasan. Contoh kerangka gagasan untuk kegiatan penyuluhan makanan yang menyehatkan. Judulnya tempe, makanan murah tapi menyehatkan. Konteksnya sambutan yang dibawakan oleh Ketua PKK di depan ibu-ibu PKK tingkat kelurahan. Kerangka pertama, pembukaan. Dalam pembukaan ada A. Salam pembuka, B. Sapaan, kehormatan, dan C. Sholawat. Yang kedua, kerangka kedua yaitu pengertian tempe. Kerangka ketiga, kandungan pada tempe. Ada berbagai kandungan yaitu protein dan vitamin K. Kerangka keempat, manfaat tempe. Ada 2 manfaat, yaitu bagi kesehatan dan bagi keuangan. Kerangka kelima, cara membuat tempe, dan yang terakhir, penutup. Di sini saya akan membacakan contoh kerangka gagasan yang berjudul tempe makanan murah tapi menyehatkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmat-Nya, kita dapat hadir dalam rangka pembukaan pelaksanaan program penyuluhan warga merdeka. Makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai ini telah menjadi makanan sehari-hari orang Indonesia sejak dahulu kala. Makanan sederhana ini mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Salah satunya adalah protein. Protein adalah zat pembangun yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein yang ada di dalam tempe ternyata memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protein yang ada di dalam daging. Di dalam tempe juga terkandung vitamin K yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Vitamin K ini berasal dari kacang kedelai yang ada di dalam tempe. Karena tingginya jumlah vitamin dan mineral dalam tempe ini, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Antaranya adalah tempe menjadi makanan alternatif pengganti daging untuk memenuhi kebutuhan protein, meskipun protein yang dikandung adalah protein nabati. Protein tersebut tidak kalah dari protein hewani. Dengan mengkonsumsi tempe yang banyak, maka kebutuhan protein di dalam tubuh kita akan terpenuhi. Selain bermanfaat bagi kesehatan, tempe juga dapat membantu kita menghemat pengeluaran. Hal ini dikarenakan harga tempe jauh lebih murah dan dapat dijangkau oleh siapapun. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi tempe, kita dapat menabung. Tempe mudah sekali ditemui karena hampir semua warung menjual makanan ini. Hal ini dikarenakan tempe sangat mudah untuk dibuat. Bahan yang diperlukan hanya kacang kedelai dan ragi. Kacang kedelai yang telah dibersihkan dicampur dengan ragi, kemudian dibungkus dalam plastik dan disimpan selama beberapa hari hingga menjadi tempe. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Yang kedua, B. Kerangka kalimat adalah kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian butir-butir dalam bentuk kalimat. Contohnya, judul bahaya merokok. Konteks penyuluhan dari seorang dokter kepada anggota Karang Taruna. Kerangka pertama, pembukaan, yaitu ada mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin dan pihak-pihak tertentu yang turut hadir. Yang kedua, mengapa rokok berbahaya? Yang ketiga, zat-zat apa saja yang berbahaya dalam rokok. Yang keempat, penyakit apa saja yang disebabkan kebiasaan merokok. Yang kelima, bagaimana cara berhenti dari kebiasaan rokok. Dan yang keenam, penutup. Next. Yang kedua, pengembangan gagasan. Dalam keterampilan menulis, gagasan-gagasan tertuang dalam suatu satuan bahasa yang disebut dengan paragraf. Ada 3 syarat dalam pengembangan paragraf, yaitu kesatuan gagasan, kepaduan gagasan, dan kelengkapan gagasan. A. Kesatuan gagasan. Paragraf yang memiliki unsur kesatuan adalah paragraf yang memiliki satu kesatuan gagasan utama beserta dengan gagasan-gagasan penjelas lainnya. Gagasan-gagasan dikembangkan dengan cara menghubungkan satu sama lain dengan satu kesatuan yang utuh. Next, yang B. Kepaduan gagasan. Agar memenuhi kepaduan, kalimat-kalimat di dalam paragraf harus terjalin dengan logis dan serasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan paragraf yang padu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan repetisi atau pengulangan kata. Atau repetisi adalah cara memperoleh kepaduan dengan cara mengulang kata tertentu. Yang kedua, penggunaan pronominal untuk menyebutkan nomina atau frasa nomina yang telah disebutkan lebih dahulu. Misalnya, frasa pengusaha-pengusaha yang sukses dapat digunakan pengusaha-pengusaha itu atau mereka. Yang ketiga, penggunaan kata hubungan atau konjungsi antar kalimat. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi yang berkenan dengan kepaduan paragraf adalah konjungsi antar kalimat. Next. C. Kelengkapan gagasan. Artinya, sebuah paragraf harus memiliki kelengkapan gagasan penjelasannya. Biasanya, gagasan utama diwujudkan dalam kalimat utama dan gagasan penjelasan diwujudkan dalam kalimat penjelas. Kadang-kadang ditemui juga ada paragraf memiliki kalimat penjelas, tetapi tidak ada kalimat utamanya. Paragraf seperti ini sering ditemui pada paragraf deskriptif. Yang pertama, gagasan utama adalah
topik utama atau permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan ini bersifat abstrak karena wujud konkretnya dalam bentuk kalimat utama. Yang kedua, gagasan penjelas adalah beberapa gagasan yang berfungsi menjelas topik utama. Gagasan penjelas ini juga bersifat abstrak karena wujud konkretnya dalam bentuk kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat ini menjelaskan apa yang akan dibahas pada paragraf tersebut. Yang keempat, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan utama. Kalimat penjelas perlu ditulis karena kalimat inilah yang akan memberikan alasan yang kuat tentang gagasan utama. Kalimat-kalimat ini harus mengandung data berupa fakta dan informasi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.